Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang keenam di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai yang ada di dalam bukunya Logika Pemrograman Python dari Bapak Abdul Qadir mengenai penyelesaian masalah dengan struktur sekuensial dan seleksi. Baik, saya share screen dari buku beliau. Pada materi kali ini ada beberapa pembahasan mengenai konsep dasar pada struktur sekuensial, penyelesaian masalah dengan struktur sekuensial. Konsep dasarnya, kita kemarin sudah mempelajari pemrograman modular ya, di mana ada konsep dasar dari struktur seleksi yang nanti kita pelajari pada hari ini. Semuanya berkaitan dengan struktur seleksi ini. Walaupun kemarin ada perulangan ya, itu nanti di pertemuan yang selanjutnya insya Allah ya. Nah, sisa semuanya. Baik, kita masuk ke dalam struktur sekuensial yang menyatakan beberapa pernyataan yang dikerjakan secara berurutan. Di sini ada pernyataan 1, 2, dan 3 yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yaitu adalah pernyataan 1, setelah itu baru pernyataan 2 dan pernyataan 3. Ini semua berkaitan dengan struktur sekuensial. Contoh yang ada di dalam buku tersebut, saudara bisa melihat di mana ada file script dengan nama file masukan.py. Di dalam file tersebut, kita menginisiasi, mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama data. Di dalam variabel data itu berupa instruksi kita memberikan perintah cetak di dalam layar, berapa usia Anda, lalu setelah dicetak kita harus sebagai klien, ini kita harus mengetikkan isi dari perintah tersebut, yaitu berapa usia Anda. Nah, di dalam terminal tersebut atau jendela nanti untuk mencetak tersebut saudara akan diberikan perintah untuk memberikan pernyataan, instruksi atau masukan di sana. Nah, itu adalah input. Perintah dari input. Berapa usia Anda? Nah, di dalam input yang kita berikan, saudara melihat di dalam pernyataan kedua, ada variabel usia, di mana variabel usia ini berasal dari variabel data. Nah, yang tadi kita inputkan tadi ya. Nah, ini harus bertipe integer, bilangannya bilangan bulat, tidak bisa bilangan desimal. Nah, setelah ini diinputkan, lalu akan tersimpan di dalam variabel usia. Nah, variabel usia ini nanti akan diteruskan ke dalam pernyataan yang ketiga, yaitu mencetak usia Anda sebentar lagi menjadi usia plus 1. Nah, ini adalah formula yang nantinya memanggil variabel usia yang nanti ditambahkan 1. Nah, itu adalah struktur sekuensial. Lalu kita masuk ke dalam pernyataan. Ya, pernyataan menyatakan urutan eksekusi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini selanjutnya kita masuk ke dalam ini. Urutan pernyataan pada struktur sekuensial tidak boleh ditukar. Penukaran urutan akan membuat kegunaan skrip seperti tidak semestinya, tidak berjalan seperti semestinya ya, mahasiswa semuanya. Akan tetapi pada kasus tertentu, nah ini kasus tertentu ini ada file, tidak file ini ada contoh skrip ya, contoh skrip. Nah, pernyataan dalam struktur sekuensial boleh dipertukarkan. Ini kasus tertentu, tidak sesuai dengan yang ada di contoh skrip pertama. Di sini diberikan inisiasi variabel A
nilai 5, variabel B nilai 6, variabel C nilai 1. Lalu dari pernyataan 1, 2, 3 terdapat instruksi lagi, perintah lagi mendeklarasikan variabel D di mana akan memanggil library matematika yang akan memberikan fungsi, dipanggil fungsinya adalah SQRT, perpangkatan. B kali B atau B kuadrat dikurangi 4A dikali C, yang nantinya hasil ini akan dibagi dengan 2 kali A. Nah, contoh ini urutan ketiga pernyataan pertama bersifat bebas. Urutan ketiga pernyataan pertama, A, B, C ini bersifat bebas. Nah, penulisannya seperti boleh ditukar-tukar. Tidak ada pengaruh. Yang pengaruh itu yang variabel D. Nah, ini bisa saudara lihat di situ. Jadi urutan dari deklarasi A, B, C bisa diberikan secara bebas. Bisa A dulu, bisa C dulu, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah di dalam formula pemberian variabel formula D di sana. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya penyelesaian masalah dengan struktur sekuensial. Di sini pernyataan yang diselesaikan menggunakan struktur sekuensial, ada konversi mata uang. Nah, ini saudara bisa melihat di sana. Ada konversi mata uang. Terus ada lagi perhitungan jarak antara dua titik. Nah, perhitungan jarak antara X1, X2, Y1, dan Y2. Nah, ini menghitung jarak, ini rumusnya adalah X2 dikurangi X1 yang hasilnya dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 yang hasilnya dikuadratkan lalu diakar. Itu untuk menghitung jarak. Ini adalah rumus jarak Euklidian. Saudara bisa melihat, nah ini input X1, Y1, X2, Y2 ini bebas. Yang mana nantinya pernyataan-pernyataan ini akan dijadikan input atau masukan dari menghitung jarak, variabel jarak di sini. Nah, saudara bisa melihat di situ. Nah itu ya. Lalu menghitung luas segitiga, di mana luasnya kita bisa ketahui. Luas segitiga yang ketiga sisinya diketahui dapat dihitung dengan menggunakan rumus Heron. S, variabel S dalam hal ini adalah S sama dengan A plus B plus C dibagi 2. Ini A, B, C merupakan sisi-sisi dari segitiga tersebut. Nah, menghitung luas, nah ini luasnya ya. Luas segitiga ini, S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C akan dilakukan terlebih dahulu, nanti baru S dikali hasil pengurangan ini, hasil pengurangan ini, hasil pengurangan ini, nanti dikalikan semua baru diakar. Itu untuk rumus luas segitiga. Nah, di mana pemberian pernyataan A, B, C bisa dibolak-balik. Yang tidak bisa dibolak-balik adalah deklarasi S di sini ya. S dan luas yang nantinya tidak bisa kita bolak-balik. Selanjutnya angsuran pinjaman model flat. Nah, ini mengenai pokok pinjaman, suku bunga, lama kredit yang nantinya dijadikan input di mana ada angsuran pokok per bulan, rumusnya adalah pokok dibagi tempo dalam bulanan. Nah, ini yang nantinya jadi sebuah formula. Bunga per bulan sama dengan pokok dikali bunga per tahun. Ini semuanya yang nantinya ditransformasikan, dikonversikan ke dalam skrip dengan nama file angsuran.py. Bisa saudara lihat di situ. Nah, ini ya. Ini rumus yang nanti dimasukkan ke dalam skrip tersebut ya, yang ada di sini. Nah, angsuran per bulan berupa pokok dikali dalam kurung 1 dibagi tempo dalam bulan ditambah bunga per tahun dibagi 1.200. Bisa saudara lihat untuk menjadi deklarasinya yang pertama adalah kita wajib untuk mengimportkan library matematika. Library matematika ini akan memanggil ini nanti pembagian-pembagian dan penjumlahan di sana.
Nah, dan juga di sini ada mat.cell. Nah, ini adalah dimasuk ke dalam library matematika. Nah, kita memberikan instruksi cetak perhitungan angsuran model flat. Ini tanda hubung ya. Lalu kita deklarasikan variabel pokok, di mana deklarasi ini wajib untuk memiliki tipe data integer, yang artinya nanti tidak boleh ada angka desimal. Pokok pinjaman di sini nanti akan masuk ke sini ya, nanti pokok pinjaman sama dengan, nah pokok ini nanti digunakan untuk menghitung angsuran. Bunga per tahunnya, nah ini float. Nah ini wajib dengan nanti bisa bilangannya tanpa desimal, bisa nanti menggunakan angka desimal. Bunga per tahun misalnya 7,5%, nah ditulis 7,5 atau 7% bisa. Tempo dalam bulan, ini adalah tempo bulannya untuk jarak kreditnya. Ya, ini kita menggunakan tipe data integer. Semuanya kita inputkan untuk menghitung apa? Ini, angsuran. Di mana angsuran, variabel angsuran ini memiliki formula pokok dikalikan, nah ini angsurannya. Pokok dikalikan 1 dibagi tempo dalam bulan. Ditambah bunga per tahun dibagi 1.200. Ini formulasinya. Ini formulasi dari menghitung angsuran. Sehingga nanti hasilnya yang ditampilkan angsuran per bulannya di sini akan memanggil mat.cell. Nah, mat.cell kita lihat mat.cell itu apa. Ini rounds a number up to the next largest integer. Jadi kalau nanti hasilnya 0,95, nah ini akan dibulatkan menjadi 1. Nah ini adalah maksud dari fungsi cell. Nah seperti itu ya mahasiswa semuanya. Ini kalau kita run, nah ini 0,95 nanti kalau di sini nanti 0,5, nah 0,5 tetap 1. Nah, dibulatkan ke bilangan yang terbesar. Nilainya fungsinya adalah tipe data integer di sini. Nah apalagi yang 7,004 ini, otomatis dia tidak 7,5 tapi langsung 8. Nah, itu maksud dari mat.cell. Mengambil desimal di pembulatan terbesar. Nah, ini ya, saudara bisa lihat di sana. Kita masuk lagi. Jarak 2 lokasi di permukaan bumi. Ini menggunakan rumus kosinus, sinus bilangan 1, sinus theta 1, sinus theta 2, ditambah kosinus theta 1 dikali kosinus theta 2. Ini adalah jarak ya. Kosinus delta sigmanya ini adalah jarak. Nah, itu. Saya sudah lihat menyatakan garis bujur. Theta di situ menyatakan garis lintang, sigma menyatakan garis bujur. Nah, ini adalah pembuatan skrip untuk menghitung jarak 2 lokasi. Tadi kita menghitung jarak antar titik ya. Nah, tapi kalau ini jarak 2 lokasi di permukaan bumi menggunakan fungsi ini. Nah, itu mengenai struktur sekuensial. Ya, struktur sekuensial, konsep dasar dari struktur sekuensial. Kita masuk ke dalam konsep dasar struktur seleksi. Struktur seleksi ini dinamakan struktur keputusan. Ingat ya, kemarin ada belah tupat ya, sebagai pembagi antara jika jawabannya benar, dia akan lanjut ke instruksi yang mana. Jika jawabannya salah, lanjut ke instruksi yang mana, atau pernyataan yang mana. Nah, struktur terkondisi atau struktur pengambilan keputusan adalah struktur logika dalam skrip yang menentukan suatu perintah dieksekusi atau tidak bergantung pada suatu kondisi atau memilih satu perintah dari sejumlah perintah
berdasarkan suatu kondisi yang kita deklarasikan. Nah, ini ada gambar 5.3 yang memberikan analogi struktur seleksi dengan manusia yang harus mengambil keputusan dari salah satu jalan. Nah, itu gambarnya. Secara prinsip, struktur ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, seleksi satu alternatif, seleksi 2 alternatif, dan seleksi banyak alternatif. Maksudnya apa? Seleksi satu alternatif. Nah, ini saudara lihat nih, penerapan struktur seleksi satu alternatif. Jika kondisinya benar, dia akan melakukan pernyataan ini. Jika kondisinya salah, akan melakukan pernyataan ini. Nah, ini seleksi satu alternatif. Seleksi 2 alternatif. Nah, ada 2 pernyataan di dalam kondisi benar dan salah. Nah, bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Lanjut ke seleksi banyak alternatif. Otomatis dia memiliki banyak pernyataan setelah dia melakukan kondisi yang benar, salah, ataupun kondisi lainnya. Nah, ini saudara bisa lihat di situ. Wah, model kedua ini model yang pertama, ini model yang kedua. Nilai sama dengan 1 melakukan instruksi ini, jika salah akan melakukan kondisi seperti ini. Nah, ini. Nah, itu ya mahasiswa semuanya. Lalu masuk ke dalam seleksi satu alternatif dengan pernyataan if. Ini kalau ini kan gambarnya, flowchart-nya. Lalu kita masuk ke dalam struktur seleksi satu alternatif dipecahkan menggunakan pernyataan if. Nah, ini langsung ke dalam skripnya. Dalam hal ini, kondisi digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Kondisi ini ya, kondisi ini, ada kondisi. Nah, ini skripnya seperti ini. Bagian pernyataan atau pernyataan 1, 2, dan N, hingga pernyataan N dijalankan hanya kalau kondisinya benar. Nah, tuh lihat saudara. Oke. 2 hal penting yang perlu diperhatikan ketika menggunakan if adalah indentasi. Menjorok ya, penjorokan ke kanan. Nah, diperhatikan itu benar-benar harus diperhatikan. Seluruh pemrograman Python ya, dalam penulisan pemrograman Python itu sensitif terhadap indentasi, jorok. Jadi katanya itu menjorok ke kanan itu harus sama. Indentasi terhadap pernyataan berhitung if merupakan suatu keharusan. Nah, ini harus ya. Gambar 5.9, saudara lihat di situ, menekankan penggunaan indentasi pada if. Indentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan 4 karakter spasi. Tapi kita tidak menggunakan spasi ya, tapi langsung tab. Atau setelah titik 2, tekan enter, dia akan otomatis indentasinya langsung. Nah, beberapa contoh penggunaan if dengan struktur seperti yang ada di dalam 5 titik gambar 5.8. Yang pertama adalah bilangan terbesar di antara 2 bilangan. Ada bilangan X dan Y, bagaimana mendapatkan bilangan terbesar di antara kedua bilangan tersebut. Otomatis kita nanti memberikan sebuah inputan ya. Nah, ini inputan. Nah, bisa saudara lihat, kita langsung masuk ke dalam skripnya, penjelasan skripnya ya. Input bilangan X kita inputkan. Ini judulnya. Kalau ini mencetak judulnya saja ya. Bilangan X kita inputkan berapa bilangan pertamanya. Bilangan Y kita inputkan berapa bilangannya. Nah, ini nanti untuk penentuan bilangan terbesarnya di dalam script akan mendeklarasikan variabel dengan nama terbesar. Ini bebas. Sama dengan bilangan X. Nah, terbesar itu bilangan X. Nah, ini langsung membuat sebuah pengkondisian. If, nah ini kondisinya, bilangan Y lebih besar, terbesar itu bilangan X. Pak, bisa Pak tidak kita langsung tidak memberikan variabel terbesar ini? Bisa. Langsung saudara lakukan pengkondisian. If bilangan Y lebih besar bilangan X, nah kondisinya bagaimana? Terbesar sama dengan bilangan Y. Nah, nanti di sini akan mencetak bilangan terbesarnya. Kenapa ini variabel terbesar ini diciptakan? Nah, kenapa variabel terbesar itu diciptakan atau dideklarasikan? Karena ini pendeklarasiannya. Bilangan X itu kita asumsikan sebagai bilangan yang terbesar. Nah, tetapi di dalam perintah selanjutnya, jika terdapat kondisi bilangan Y itu lebih besar daripada terbesar, yaitu bilangan X tadi,
maka deklarasinya berubah. Bilangan terbesar itu nanti adalah milik bilangan Y. Kalau bilangan Y itu nilainya terbesar dari bilangan X. Sehingga nanti di sini kalau kita lihat akan mencetak bilangan terbesar, di mana ini akan mengambil nilai terbesar. Oleh karenanya, kita memberikan variabel dengan nama terbesar di sana. Nah, paham ya? Paham ya? Kenapa kita mendeklarasikan bilangan terbesar? Nah, itu bisa saudara lihat hasil dari running script-nya di sini. Nah, kalau bilangan pertamanya 76, bilangan kedua 43, otomatis kondisinya tidak terpenuhi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, dia akan tetap mendeklarasikan terbesar adalah milik bilangan X. Bilangan yang pertama maksudnya. Nah, ini berbeda dengan bilangan yang kedua. Oh, ini salah lagi nih, 76 ini. Ini salah ya, seharusnya 78 ini ya. Nah, tidak masalah. Lalu penentuan bilangan genap ganjil. Nah, ini saudara bisa lihat di situ penentuan bilangan genap ganjil. Genap itu kalau hasilnya dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini masuk kategori bilangan genap. Kalau di luar itu berarti bilangan ganjil. Di sini yang dideklarasikan adalah input bilangannya, penentuan bilangan genap atau ganjil. Di sini penentuannya adalah kategori. Dia membuat variabel kategori. Kategori di sini adalah bilangan ganjil. Ini masalahnya kenapa dia memberikan tanda petik di sini. Nah, ini kategori bilangan ganjil. If bilangan ini adalah inputnya, bilangannya berapa? If bilangan dibagi 2 sama dengan 0, ini masuk ke bilangan genap. Nah, ini mahasiswa semuanya bisa saudara lihat, kategori ini memiliki tipe data, nama variabel kategori ini memiliki nilai yaitu bilangan string. String ya, tipe data string, mohon maaf, tipe data string. Sehingga nanti hasilnya adalah dia akan mendeklarasikan tipe data tersebut. Tampilkan hasilnya, bilangan itu berapa tadi inputnya, merupakan kategori. Kategori ini akan berubah apakah dia bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kategori ini bernilai tipe data string, menampilkan bukan angka tapi langsung pernyataannya. Apakah itu bilangan ganjil atau genap. Nah, lalu contoh ketiga adalah diskon pembelian dengan jumlah tertentu. Jumlah tertentu ini diskonnya ya. Nah, ini contoh skripnya saudara bisa lihat di situ. Nah, ini nanti menjadi apa? Menjadi analisa saudara. Tadi saya menerangkan mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, dari pernyataan skrip ini, analisa saudara bagaimana? Nah, silakan nanti ditulis bagaimana penjelasan mengenai skrip diskon.py. Nah, ini sebagai feedback kehadiran dan keaktifan saudara pada pertemuan yang ke-6 ini. Sekarang kita lanjut yang akhir berkas. Nah, ya. Jadi untuk yang file script diskon.py ini nanti saudara yang akan menjawabnya. Ini adalah bentuk kehadiran dan keaktifan saudara. Saya akan berikan gambarnya, skripnya, silahkan nanti dianalisa bagaimana jalannya program tersebut. Paham ya, mahasiswa semuanya? Jangan lupa nanti membuat new discussion di pertemuan yang ke-6 dengan nama dan NIM sebagai judul, lalu jawaban saudara. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur seleksi dua alternatif dengan pernyataan if. Kalau tadi pernyataan seleksi dengan satu alternatif kan, dengan hanya ini saja. Nah, tapi kalau ini dua alternatif, kita membubuhkan yang namanya instruksi else. If kondisinya pernyataan satu, jika kondisi ini tidak terpenuhi, otomatis pernyataan satu tidak dikerjakan. Lalu jika tidak terpenuhi kondisinya, otomatis kita mengerjakan yang else.
Yang else bagaimana? Nah, ini masuk pernyataan yang kedua. Gambarnya ini gambarnya nih. Nah, ini ya, ada dua pernyataan, baik itu benar maupun salah, gitu ya. Contohnya di sini bilangan terbesar di antara dua bilangan. Tadi sudah ya, bilangan terbesarnya mana ini? Di antara dua bilangan. Mana skripnya nih? Sebentar ya. Ini skripnya ini. Tadi bilangan terbesarnya di sini. Saudara lihat di situ. Bilangan X, bilangan Y, tadi sudah ya. Bilangan X, bilangan Y kita inputkan. Penentuan bilangan terbesarnya. Di sini langsung deklarasi nih. Langsung pengkondisian. If bilangan X lebih besar bilangan Y, maka dia akan memberikan instruksi, membuat sebuah instruksi yaitu variabel terbesar itu milik bilangan X. Jika else, nah ini harusnya titik 2 ini. Harusnya titik 2. Ya, untuk sintaksnya else ini, titik 2. Else titik 2. Terbesar bilangan Y. Nah, lebih mudah yang tadi ya, lebih mudah ya skrip yang tadi. Hanya dengan kondisi yang pertama. Kalau ini memang agak banyak yang ditulis ya, tapi nggak masalah. Ini adalah contoh ya. Contoh di mana kenapa sih kita memberikan variabel terbesar? Variabel terbesar ini untuk menyimpan tipe data yang mana nanti kita inputkan ya, bilangannya tadi ya. Nah, tapi di dalam skripnya tidak ada terbesar di deklarasi yang pertama. Nah, ini terbesar ini nanti akan dipanggil di sini. Nah, jika bilangan X lebih besar bilangan Y, otomatis nilai dari variabel terbesar itu milik bilangan X. Bilangan X berapa yang tadi kita inputkan bilangan pertama? Seperti itu ya, mahasiswa semuanya. Tapi jika tidak ternyata bilangan X itu terkecil dari bilangan Y, otomatis dia akan mengerjakan yang kondisi yang ini, else. Terbesar itu milik bilangan Y. Nah, jadi pernyataannya di sini adalah memberikan instruksi disimpan di dalam variabel terbesar. Apakah itu bilangan X atau bilangan Y, di mana nanti kondisinya harus sesuai dengan yang kita berikan di dalam deklarasi pengkondisian seleksi antara dua seleksi tadi ya. Apa ini tadi? Seleksi dua alternatif. Nah, itu penjelasannya mengenai bilangan terbesar, begitu juga penentuan bilangan genap ganjil di sini ya. Dia akan mencetak ini merupakan bilangan genap ya. Nah, ini diskon juga seperti itu. Ada else diskon sama dengan 0. Jika pembeliannya di sini kurang dari 200.000, diskonnya 0 otomatis. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam struktur seleksi dua alternatif dengan ekspresi if else. Di mana di sini menyediakan ekspresi if else dalam bentuk nilai 1 jika kondisinya, nah ini ya, nilai 1 if kondisi, else nilai 2. Dia akan bernilai 1 jika sesuai dengan kondisinya. Jika bukan terdapat dalam kondisi tersebut, dia akan dideklarasikan ke dalam nilai 2. Nilai 1 ini adalah kondisi yang benar. Nilai 2 adalah kondisi yang salah. Jika salah kondisinya, dia akan memberikan nilai 1. Jika benar, mohon maaf, jika benar kondisinya, dia akan memberikan nilai 1, tapi jika salah, nilai 2 sebagai kondisinya. Nah, contohnya ini contohnya. Ekspresi if else menentukan bilangan bulat berupa bilangan genap atau ganjil. Penentuan bilangan bulat, bilangan genap atau ganjil menggunakan ekspresi if else. Di sini adalah mencetak penentuan bilangan genap atau ganjil. Kita memberikan inputnya bilangan,
penentuan bilangan genap atau ganjil, kategori di sini. Kategori adalah variabel yang nantinya kita deklarasikan, tipe datanya adalah string. Nah, kategori sama dengan bilangan genap if. Nah, ini langsung ini saudara semuanya ya. Langsung yaitu di dalam variabel kategori ini bilangan genap akan diberikan jika jika nilai yang nanti kita inputkan yang akan disimpan di dalam variabel bilangan dibagi 2 sama dengan 0. Jika apapun bilangan yang kita inputkan nanti dibagi 2 sama dengan 0, dia akan mendeklarasikan kategori sebagai bilangan genap. Jika tidak, atau bilangannya tersisa 1 atau berapa, else. Dia akan mengerjakan else. Sehingga mendeklarasikan kategori sebagai bilangan ganjil. Ini adalah perintah selanjutnya, bilangan. Ini adalah tipe data string. Bilangan yang kita inputkan, berapapun yang kita inputkan di dalam variabel bilangan, B-nya B kecil ya, merupakan kategori. Nah, kategori ini akan dipanggil, apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, ini mahasiswa semuanya bisa saudara lihat di situ. Ini adalah ekspresi if else untuk menentukan isi pada kategori berupa bilangan genap atau bilangan ganjil. Contoh hasil pengujian skrip. Nah, ini ya 24, 23 input yang kita berikan di situ. Nah, ini adalah contoh dengan banyak alternatif seleksi ini. Waduh, banyaknya ini. Nah, ini yang benar ini saudara lihat ini. If kondisi titik 2 else, if kondisi 2 titik 2 else titik 2 if kondisi 3. Jadi di dalam else itu ada if lagi, di dalam else itu ada if lagi. Nah, ini banyak alternatif ya. Ini maksudnya dari banyak alternatif. Oh, itu. Selain else, nah ini tuh lihat saudara semuanya, elif menggunakan script elif. Jadi kalau di dalam else itu ada if lagi, maka di dalam bahasa Python menggunakan perintah elif kondisi 2, kondisi 3. Seterusnya diakhiri dengan else. Jika semuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak memenuhi, berarti 7. Kalau 7 itu kita inputkan, kodenya salah. Kenapa salah? Karena tidak dideklarasikan di sini. Tidak dideklarasikan sebagai kode hari. Kode hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kode hari. Inputnya 7. Nah, tidak dikenali karena tidak dideklarasikan di sini. Kode ini mencetak apa ini? Inisiasinya adalah nilai angka ya, angka integernya 0 sampai 6 ini. 0 sampai 6. Bukan sampai 1 sampai 7 ya. 1 sampai tapi 0 sampai 6. Kalau kita mengetikkan kata angka 7 di sini otomatis dia akan mencetak kode salah. Nah, itu ya mahasiswa semuanya untuk banyak contoh. Banyak contoh ini. Kalau saudara bisa membeli buku ini ya, otomatis di sana bisa saudara pelajari sendiri ya skrip-skripnya. Nah, itu banyak sekali contoh skripnya yang saudara nanti. Ini insya Allah buku ini ya. Jadi saya akan membagi file materinya berupa PowerPoint ya. Sedang saya susun. Sabar ya mahasiswa semuanya. Jadi nanti untuk contoh-contoh yang ada di sini bisa nantinya saudara dapatkan setelah saya menyelesaikan ya PowerPoint-nya yang nanti bisa saudara dapatkan ya di e-learning group mata kuliah e-learning algoritma dan pemrograman. Baik, itu saja ya yang mungkin saya bisa jelaskan. Karena ini banyak sekali contoh-contohnya mengenai kondisi-kondisi ya. Kondisi banyak. Saya memberikan konsep-konsepnya saja terkait dari implementasi dari pengkondisian. Baik, mahasiswa semuanya,
Sebagai bentuk dari kehadiran saudara tadi sudah ada pertanyaan yang saya berikan, nanti silakan untuk dijawab. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata dan perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk membuat new discussion sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.